Setiap kekayaan besar bersembunyi di balik tembok. Dalam bisnis, kita menyebut tembok itu economic moat. Tembok itu adalah pertahanan yang menghalangi pesaing masuk dan keuntungan mengalir masuk. Warren Buffett membangun kerajaannya dengan berinvestasi hanya pada perusahaan yang memiliki moat. Dan para pemain terkaya saat ini membangun jenis moat baru. Beginilah cara para miliarder melindungi masa depan kekayaan. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Sekarang, jika Anda melihat perusahaan-perusahaan terkaya dalam sejarah, mereka semua membangun sesuatu yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh para pesaing. Itulah yang disebut Warren Buffett sebagai parit. Parit dalam bisnis memiliki ide yang sama dengan parit di sekeliling kastil. Itu adalah pertahanan yang menghalangi penyerang masuk dan melindungi apa yang ada di dalamnya. Itu adalah tembok di sekeliling kastil Anda yang menahan keuntungan. Buffett menggunakannya untuk menggambarkan keuntungan yang memungkinkan sebuah perusahaan mencegah pesaing menggerogoti keuntungannya. Parit yang baik membuat bisnis sulit ditiru dan memungkinkan bisnis tersebut terus menghasilkan kekayaan selama beberapa dekade. Seabad yang lalu, moat terkuat di dunia bersifat fisik dan industri. Perusahaan yang mendominasi adalah perusahaan yang menguasai lahan, pabrik, dan rel kereta api. Saat ini, kekuatan merek, ekosistem, serta data dan jaringan adalah mode karena mereka mengunci orang. Pikirkanlah, kekuatan merek mengunci Anda dengan loyalitas. Ekosistem mengunci Anda dengan kenyamanan dan ketidaknyamanan karena harus pergi. Jaringan dan data mengunci Anda karena semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin kuat mereka. Parit Coca-Cola adalah hubungan emosional mereka melalui iklan dan jaringan distribusi mereka yang besar. Bahkan jika merek yang lebih murah membuat sesuatu yang rasanya sama, orang akan tetap membayar lebih untuk kok. Parit Apple adalah ekosistem mereka. Setelah Anda membeli iPhone, itu terintegrasi dengan AirPods, Mac, Apple Watch, dan iPad Anda. Semuanya berfungsi dengan baik, tetapi hanya jika Anda tetap berada di dalam dunia Apple. Jika Anda terkunci, pesaing tidak dapat dengan mudah mencuri Anda. Setelah parit itu dibangun, sangat sulit bagi orang lain untuk masuk dan mendapatkan kesempatan. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk mengetahui tentang Mo di masa depan. Dan sejujurnya, mereka tidak terdengar seksi atau semenarik itu, tetapi mereka benar-benar memiliki kekuatan. Suamiku, apa yang kau lakukan? Sejujurnya, mereka tidak terdengar seksi atau semenarik itu, tetapi mereka benar-benar memiliki kekuatan. Sekarang, parit modern pertama adalah izin. Oke, di masa lalu, Mo itu sederhana, bukan? Anda dapat mematenkan sebuah penemuan, membeli semua tanah, atau membangun pabrik besar. Namun di dunia saat ini, Mo tersebut tidak berlaku sekuat itu. Paten kedaluarsa, dan sekarang mudah untuk meniru pabrik. Yang benar-benar penting sekarang adalah izin. Siapa yang memiliki lisensi untuk beroperasi dan siapa yang memutuskan aturannya. Dan inilah alasannya. Oke, kita sedang memasuki era industri di mana biaya kegagalan terlalu tinggi. Pemerintah tidak mampu membiarkan Tom, Dick, dan Harry meluncurkan produk dari garasi mereka dan mengembangkannya dengan cepat. Saat ini, batas kekayaan, hal-hal seperti energi, bioteknologi, AI, dan luar angkasa benar-benar dapat menghancurkan dunia seperti kita berada dalam semacam film fiksi ilmiah yang buruk. Mereka tidak dapat mengizinkan orang membangun reaktor nuklir tanpa persetujuan, meluncurkan satelit tanpa lisensi, atau mengedit DNA manusia tanpa pengawasan apapun. Artinya, izin menjadi penghalang. Jika Anda adalah perusahaan yang memenangkan lisensi, Anda secara otomatis akan menyingkirkan pesaing yang tidak memilikinya. Dan begitu Anda menjadi presiden dengan membuktikan keselamatan, bekerja sama dengan regulator, dan menjadi standar, Anda akan semakin mempersulit perusahaan lain untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah perusahaan bernama Commonwealth Fusion Systems. Anda lihat bola gas besar yang terbakar di luar sana? Saya sedang berbicara tentang matahari di sini. Oke, bola itu ditenagai oleh proses yang disebut energi fusi, yang merupakan sumber energi paling bersih dan paling kuat yang dapat kita bayangkan. Menciptakannya kembali di bumi ini telah menjadi impian selama 70 tahun. Energi yang kita gunakan saat ini, seperti batu bara, minyak, dan gas, terbatas, bukan? Energi itu buruk bagi lingkungan dan tidak sesuai untuk tujuan kita. Pembangkit listrik tenaga nuklir meninggalkan limbah berbahaya. Semua orang ingin menjadi yang pertama menciptakan energi fusi, tetapi hal itu sangat sulit dilakukan. Oke, pada dasarnya kita perlu menempatkan matahari mini di luar mesin di bumi dalam kondisi yang paling ekstrim. Hingga saat ini, setiap percobaan membutuhkan lebih banyak energi daripada yang dihasilkan. Namun, Commonwealth Fusion Systems telah membuat beberapa kemajuan, dan yang lebih penting bagi mereka, mereka telah memperoleh izin, lokasi, dan perjanjian pembelian daya untuk melakukan hal ini. Perusahaan ini berawal dari penelitian di MIT,
dan kini didukung oleh Google, Nvidia, dan miliarder lainnya. Beginilah cara mereka menciptakan parit pertahanan. Mereka telah membuktikan teknologi magnet mereka. Itulah bukti teknis mereka. Mereka telah mendapatkan lokasi di Virginia dan sedang membangun pabrik fusi untuk sekitar 400 megawatt daya bersih. Itulah izin resmi mereka. Dan mereka telah menandatangani kesepakatan daya dengan Google untuk membeli 200 megawatt daya pertama. Itulah pelanggan pertama mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan mengunci lisensi, rantai pasokan, dan standar, dan semua orang tidak akan punya pilihan selain mengikutinya. Itulah sebabnya izin adalah parit pertahanan baru. Anda tidak dapat menyalinnya dalam semalam. Anda tidak dapat meretasnya untuk melewatinya. Dan dalam industri seperti energi, kesehatan, atau antariksa, izin bernilai miliaran lebih banyak daripada paten. Baiklah, sekarang, mari kita lihat parit kedua kita. Ini sedikit lebih pedas. Parit kedua adalah kekuatan. Sekarang, kekuatan dapat berarti dua hal utama. Oke, kekuatan dapat membuat sesuatu terjadi atau menghentikan sesuatu dari terjadi. Dan garis antara kekuatan sebagai listrik dan kekuatan sebagai pengaruh selalu tumpang tindih. Dan sekarang lebih jelas dari sebelumnya. Oke, karena siapapun yang mengendalikan pasokan energi mengendalikan apa yang dapat dilakukan orang lain. Pikirkan seperti ini. Oke, sebagian besar dunia berfungsi pada pusat data dan AI. Bahkan ketika Anda berpikir itu tidak terjadi hanya karena Anda tidak menggunakannya atau melihatnya sendiri. Bank Anda, Uber Anda, aplikasi pengiriman Anda, lampu lalu lintas yang menghentikan Anda dalam perjalanan pulang menggunakan beberapa bentuk pusat data atau AI. Dan kedua hal itu membutuhkan banyak daya. Jadi, orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka juga bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis dan kehidupan orang lain. Pada dasarnya, kecuali kita punya masalah besar dengan cara kita menggunakan daya sekarang. Semakin banyak kita menggunakannya, semakin mahal dan tidak stabil jadinya karena cadangannya terbatas. Bahkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin tidak selalu tersedia saat Anda membutuhkannya, seperti di malam hari. Jadi, dari mana kita bisa mendapatkannya? Sekali lagi, jawaban kita terletak pada bola kuning besar di langit itu. Salah satu perusahaan yang memimpin dalam hal listrik adalah Reflect Orbital. Jadi, inilah situasi yang kita hadapi saat ini dan bagaimana Reflect Orbital berencana untuk menyelesaikannya. Kita menggunakan listrik paling banyak saat matahari mulai terbenam, bukan? Permintaan masih tinggi karena setengah dari penduduk di wilayah tersebut masih bekerja dan sisanya memasak, menyalakan lampu, atau mengisi daya mobil mereka. Dan saat matahari terbenam, panel surya berhenti menghasilkan energi. Kesenjangan itu menciptakan permintaan yang sangat besar pada jaringan listrik, sehingga pembangkit listrik harus menyalakan pembangkit gas kotor agar semuanya tetap berjalan. Namun, rencana Reflect Orbital adalah mengisi kesenjangan itu dengan memantulkan sinar matahari kembali ke bumi sehingga kita dapat menggunakan listrik di malam hari. Dan mereka akan melakukannya dengan meluncurkan satelit dengan cermin raksasa ke luar angkasa. Bahkan jika kita memperpanjang tenaga surya selama 30 menit, kita dapat menenangkan jaringan listrik cukup untuk menjual listrik dengan harga premium. Namun, tahukah Anda bahwa harga listrik sekitar 5 hingga 10 kali lebih mahal selama jam sibuk? Biaya operasionalnya mahal. Namun, pada saat itulah perusahaan listrik menghasilkan miliaran dolar. Alat informasi yang menjadi penopang inilah yang mengubah orang biasa dari yang bangkrut dan berusaha keras menjadi orang yang bersemangat dan sedang dalam perjalanan untuk membangun kekayaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, mencari informasi tentang di mana ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang menang atau kalah menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi, bukan? Anda seharusnya menggunakannya untuk membangun kerajaan Anda. Dan itulah sebabnya kami hadir dengan alat seperti aplikasi Alux khusus untuk Anda. Kami menyediakan kursus dari para ahli tentang memulai bisnis, membangun merek, dan meningkatkan skala hingga 1 juta dolar. Untuk membantu Anda memulai hari ini, kami punya penawaran untuk Anda. Oke, unduh aplikasinya, pindai kode QR ini, dan untuk waktu yang terbatas, Anda akan mendapatkannya. Sampai jumpa di dalam. Tapi mari kita kembali ke topik hari ini. Oke, jadi, cermin-cermin di luar angkasa ini akan memantulkan sinar matahari kembali ke bumi setelah matahari terbenam, memberikan ladang surya tambahan waktu produksi selama 30 menit hingga 1 jam selama waktu termahal dalam sehari. Parit mereka adalah waktu karena dengan begitu mereka dapat menyewakan cahaya matahari tambahan saat jaringan sangat membutuhkannya. Pada dasarnya mereka akan memiliki sakelar setelah gelap. Jadi semua orang harus membayar mereka untuk menyalakan lampu. Jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan mengendalikan berapa biayanya dan kapan barang itu dikirim. Itu mengunci mereka dan melindungi keuntungan mereka jika mereka berhasil melakukannya. Sekarang, parit nomor 3. Kita akan tetap menggunakan P di sini. Parit modern ketiga adalah tempat. Namun saat ini,
Tempat lebih dari sekadar tanah atau pabrik. Itu berfungsi dengan baik di masa lalu ketika memiliki tambang atau rel kereta api sudah cukup karena itu memberi Anda kendali atas arus barang. Namun sekarang, kita membutuhkan tanah dan ruang tempat teknologi yang kita bangun dapat membuktikan dirinya sebelum dibagikan ke seluruh dunia. Coba pikirkan hal-hal yang telah kita bicarakan di video ini sejauh ini, seperti pusat fusi atau cermin sinar matahari luar angkasa yang besar. Hal-hal itu perlu dibangun dan perlu diuji. Setiap sistem atau layanan baru membutuhkan ruang yang aman dan terkendali untuk mengujinya, dan beberapa lapangan terbuka acak di antah berantah tidak akan cukup. Oke, mereka membutuhkan sesuatu yang tampak dan terasa seperti kota sungguhan, pelabuhan atau stasiun sungguhan, dan tempat publik tidak akan terluka. Mereka menggunakan bagian data dan detail terkecil untuk menciptakan produk yang sempurna, dan untuk itu, perlu ada sensor dan sistem umpan balik yang melacak setiap gerakan untuk setiap percobaan. Dan Anda tahu, ada beberapa yang sudah bermunculan, tetapi sejauh ini, pemain paling canggih dalam permainan ini berasal dari Toyota. Mereka menyebutnya Kota Anyaman. Kota itu terletak di kaki Gunung Fuji di lokasi pabrik lama Toyota Higashi Fuji di Jepang. Dan begini cara kerjanya. Oke, jalanan dibagi menjadi beberapa lapisan. Satu jalur untuk kendaraan otonom, jalur lain untuk sepeda dan mikromobilitas, jalan setapak untuk pejalan kaki, dan jalan tersembunyi di bawah tanah untuk pengiriman dan utilitas. Toyota dapat menguji coba angkutan tanpa pengemudi, robot rumahan, dan sistem bahan bakar hidrogen tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk. Mereka membangun jalan, rumah, toko, dan laboratorium sungguhan. Mitra luar, yang disebut penemu, diundang untuk menguji produk dalam kondisi nyata. 100 orang pertama akan segera pindah, dan rencananya adalah untuk menambahnya menjadi sekitar 2.000 orang. Mereka ingin menggunakannya untuk dapat menguji mobil yang dapat mengemudi sendiri. Mereka ingin menguji bahan bakar hidrogen alih-alih menjalankan semuanya dengan gas atau listrik dari batu bara, atau menguji mesin penjual otomatis, yang sangat populer di Jepang dan sesuatu yang ingin digunakan perusahaan di sana sebagai mesin yang memantau data kesehatan untuk merekomendasikan minuman kepada Anda. Apapun dapat menjadi bagian dari eksperimen dan peluang untuk menguji model bisnis baru. Orang-orang di Woven City disebut penenun karena mereka juga bagian dari eksperimen. Seperti benang pada kain yang ditenun menjadi satu untuk membuat sesuatu yang lebih kuat. Orang-orang di Woven City menganyam kehidupan sehari-hari mereka ke dalam proyek ini. Ini bukan kota sungguhan. Oke, ini adalah jalur uji coba, laboratorium hidup yang menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Dari sana, mereka memperoleh dua hal. Mereka akan memegang kunci ke tempat yang pada dasarnya adalah filter. Di masa mendatang, jika ada yang ingin menjual layanan mobilitas seperti angkutan tanpa pengemudi, armada berbagi mobil, pot pengiriman sesuai permintaan atau paket berlangganan atau layanan transportasi seperti Netflix, mereka ingin membuktikan nilainya di Woven City. Tetapi Toyota yang memutuskan siapa yang akan masuk. Hal lain yang mereka peroleh di sini adalah data. Mereka akan mengumpulkan umpan balik tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, yang pada dasarnya memberi mereka monopoli dalam pembelajaran. Semakin cepat Anda belajar, semakin cepat Anda mendapat untung. Jadi, informasi semacam itu tak ternilai harganya. Inilah tepatnya Silicon Valley saat ini. Sangat berharga karena menjadi tempat pengujian dan pembuktian perangkat lunak. Jika Anda meluncurkannya di sana, Anda belajar lebih cepat, oke? Dan Woven City adalah versi 2025 dari itu. Namun untuk mobilitas, energi, dan kehidupan perkotaan, Toyota mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk memonetisasinya sepenuhnya. Tetapi jangan salah, oke? Paritnya sudah digali. Mereka memiliki tempat di mana masa depan kehidupan diuji. Dan semua orang akan membayar sewa. Terkadang secara harfiah dan terkadang dalam bentuk data. Baiklah, kita meninggalkan P sekarang. Faktanya, kita meninggalkan bumi sepenuhnya. Dan itu bukan dengan menembakkan cermin ke luar angkasa. Parit terakhir, aturan untuk hidup di luar bumi. Sekarang, beberapa perusahaan menetapkan aturan tentang cara kerja suatu industri, bukan? Dan begitu aturan tersebut diadopsi oleh pelanggan, regulator, dan pasar, aturan tersebut menjadi standar. Pikirkan Microsoft dalam perangkat lunak perusahaan atau Visa dan Mastercard dalam standar pembayaran. Jika suatu tempat tidak menerimanya, mereka kehilangan bisnis. Jika pesaing tidak dapat menyamai standar tersebut, maka mereka tidak dapat menerobos. Pada masa-masa awal internet, perusahaan seperti IBM mencoba membangun jaringan pribadi yang hanya berfungsi untuk perusahaan mereka. Standar internet terbuka seperti HTTP dan kemudian HTML muncul dan menjadi parit pertahanan karena semua orang harus membangun di atas aturan mereka dan kita masih menggunakannya sekarang. Siapa yang akan menetapkan standar berikutnya dan untuk apa? Nah, Pernah heran gak sih kenapa ada bisnis yang udah rame banget tapi masih aja rugi? Jawabannya ada di jika kita melangkah lebih jauh, standar berikutnya yang akan menjadi parit pertahanan bahkan tidak ada di bumi, melainkan di orbit. Stasiun luar angkasa internasional akan dipensiunkan sekitar tahun 2030.
Dan itu berarti dekade berikutnya akan menjadi tentang menyerahkan kendali orbit bumi rendah kepada operator swasta. NASA dan lembaga lainnya tidak ingin membangun laboratorium raksasa yang dikelola pemerintah. Jadi, mereka mencari untuk menyewa ruang dari perusahaan swasta sebagai gantinya. Dan perusahaan luar angkasa yang luas adalah salah satu perusahaan yang mengisi kesenjangan ini dengan membangun stasiun luar angkasa yang lebih kecil dan lebih murah. Pariwisata luar angkasa masih sangat mahal dan berisiko. Tetapi perusahaan riset, produsen, dan orang kaya menginginkannya. Seiring waktu, jika biaya turun, itu bisa ditingkatkan. Perjalanan udara hanya untuk orang kaya selama sekitar 30 tahun sebelum orang biasa mampu membelinya. Jadi, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dengan pariwisata luar angkasa bagi orang-orang yang bukan miliarder. Stasiun pertama Fast Space, Heaven 1, akan diluncurkan bersama SpaceX dan ukurannya akan cukup kecil. Namun, langkah berikutnya, Heaven 2, bertujuan untuk mewujudkan gravitasi buatan, dan dengan begitu kita akan dapat tinggal di luar angkasa lebih lama, dan akan lebih sehat serta lebih produktif. Jika FAST berhasil, mereka akan menetapkan standar tentang cara menjalankan stasiun komersial. Mereka akan menjadi yang terdepan dalam aturan docking, rantai pasokan, rotasi kru, bahkan undang-undang kesehatan. Dan begitu semua hal ini diterapkan, semuanya akan menjadi standar. Dan seperti halnya internet, semua orang harus mematuhi aturan tersebut. Itulah paritnya. Perusahaan manapun yang membuktikan bahwa mereka dapat menjalankan stasiun yang aman dan berkelanjutan terlebih dahulu akan memiliki kekuatan untuk menulis buku pedoman. Baiklah, mari kita turun kembali ke bumi untuk terakhir kalinya. Oke, ada remote perbatasan lain yang sedang dibangun, dan yang ini sebenarnya berada di bawah air. Core Power Ocean, perusahaan rintisan Swedia, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menguji konverter energi gelombang yang terinspirasi oleh mekanisme jantung manusia. Pada tahun 2023, mereka mengembangkan unit berskala penuh pertama mereka di lepas pantai Portugal. Unit itu selamat dari badai, tetapi terus menghasilkan listrik dan menyalurkan listrik kembali ke jaringan. Kedengarannya mungkin tidak terlalu menarik, tetapi ceritanya sama dengan luar angkasa. Oke, siapapun yang menetapkan standar andal pertama, dialah pemenangnya. Jika Core Power membuktikan bahwa energi gelombang dapat dibiayai, mereka akan menentukan teknologi, ketentuan asuransi, dan model pembiayaan. Semua orang akan dibandingkan dengan mereka. Baiklah, jadi, perusahaan yang telah kita lihat, Commonwealth Fusion Systems, Reflect Orbital, Toyota Woven City, Fast Space, dan Core Power Ocean, semuanya tampak futuristik, bukan? Bahkan mungkin aneh. Namun, masing-masing perusahaan menggali parit di sekitar masa depan. Dan siapa yang tahu apakah ini yang dimaksud Warren Buffett ketika pertama kali mempopulerkan istilah itu. Istilah itu tampak dan terasa sangat berbeda pada contoh-contoh yang digunakannya. Namun, mereka benar-benar berlaku untuk masa depan kekayaan. Ketika aturan ditetapkan dan mereka memiliki kekuatan dan tempat pengujian, tidak masalah siapa yang menirunya. Mereka akan selalu mengamankan kastil. Dan itu saja untuk hari ini, temanku.